Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jarkom. Jadi hari ini itu, wah view onjeknya menarik ya. Ya worth it ya, gue dibuka ning HP ya. Sampun, nggak apa-apa. Seru ya. Ansing kirim apa bos? Di jambu apa? Kok bisa sih ngeblur kayak gini tuh? Cowok-cowok teh wong itu dikirim maring grup bos. Edan ah. Se. Modul hari ini itu kita bakal belajar tentang dia. Oh iki bos, modul praktikum bos. DHCP. DHCP kan kemarin udah ya coy. Hari ini kan ICMP kan, tapi kayaknya ICMP itu sebenarnya cuma gitu-gitu doang sih. Apalagi tuh. Apalagi ini kan modul tertuliskan ya, atau kamu bisa nyobain sendiri. Terus aku juga udah bosen sebenarnya sama Wireshark sih. Paling coba teman-teman tak kenalin sama yang namanya firewall ya. Ini aku udah tak bikinin modul, tenang aja cuy. Bahasanya pasti mudah karena pesertanya anak SD. ChatGPT. Nah, bosnya aku ChatGPT juga paham lah. Siap. Penjelasnya apa pimpin aja? Mau. Din. Terus mau ngapa nih ngene? Lah, I wanted to share you. Edian. Oke. Penyemangat ini. Ih, cici banget. Selain kayak selain nama wifi dilarang menyemangati. Oke. Selain nama password. Password ku kue maning ke? Password tuh kue maning ke? Yang gampang banget ke distrek kok. Dela. Siapa itu yang cam? Wah, nilai plus nih. Dan Ikrom Iriansyah, bos. Ikrom. Itu dia. Ikrom wengi COD sih, dara wengi. Itu Bukan namanya. Ikrom itu beda. Ikram namanya. Kenapa tujuan anak-anak bisa tahu apa itu firewall. Jadi firewall nih kalau kita coba cek di Google tuh ya kurang lebih itu ya network security tool cuy. Ini masuk ke Jarkom ya, tapi ya Jarkom security. Terus juga apa itu firewall, kenapa kita butuh firewall? Tak puter ya. Terus juga contoh firewall di komputer, di laptopnya kita sehari-hari, terus juga gimana cara ngidupin dan matiin firewall yang sederhana. Jadi firewallnya ada yang kompleks, ada yang mudah cuy, tapi paling lagi karena ini online jadi kayaknya kamu nggak bisa ikut praktek deh. Tapi yang penting kamu tetap dapat gambaran cuy, ini ilmu mahal nih cuy. Ini Rashid mah aspraknya nggak bakal jelasin kayak gini jir. Asprak kelas sebelah, usia. Ya jelas dileng lambiku bos, dingin tidak kejam. Dan Aku gak ngapa-ngapain, Dur. Aku mau buku ya. Kok tuh lagi ngajar? dua amat Ya Allah. yang menonjolkan ki apa? Salah. Apa sih? Oke, terus jadi buat firewall secara definisi itu kalau bahasa sederhananya itu kayak penjaga pintu rumahnya kamu cuy. Jadi bukan pintu, tapi yang jagain pintunya. Nah, kalau ada orang yang baik itu boleh masuk, tapi kalau ada orang jahat itu enggak boleh masuk atau ditolak. Ini benar-benar sederhana. Nah, tapi kalau jelasin pakai bahasa yang sederhana dan bahasa normal dalam satu modul. Bentar. Aku biar bisa jelasin secara teori, secara formal gitu. Jangan sampai kamu pakai bahasa sederhana paham, tapi pakai bahasa serius malah nggak mudeng jir. Bayangan kamu punya rumah, di rumah kan pasti ada pintunya kan. Kalau di komputer itu ada yang namanya port, port. Kocak. Bis kok. Terangi maning. Tulisannya kan berarti. Next boy. Kayaknya anak game sing liyane ra sih? Amit. Ya bis kan. Ngelik banget gua apa-apane kok. Minton bis off-road. Wis kayak gitu paling. Mending streaming Paymon. Port di komputer ya, ada di komputer kan ada yang namanya port kan. Nah, kayak kemarin tuh kita port 53 itu port TNS, port HTTP itu port 80 bla bla bla. Jadi setiap port ini ada yang ngelindungi. Jadi setiap pintu yang ada di rumahnya kita itu juga ada yang ngelindungi. Bayanginnya itu kayak gitu teman-teman. Nah, pintu itu bisa kamu kunci, pintunya bisa ditutup biar nggak semua orang bisa masuk
Jadi kalau pintu nggak dikunci kan semua orang bisa masuk kan, termasuk yang nggak punya kunci karena memang pintunya nggak dikunci. Nah, tapi kalau ribut bae ora apa-apa lah. Wong kelas guyonan tok ngene lah. Kalau ngasprake dianggap iki kayak sosialisasi wae, Bos. Ora usah serius-serius. Sumpah terang banget tuh. Nah, kalau pintu dikunci dan ada orang lain yang mau masuk pintu itu tapi nggak punya kunci kan nggak bisa masuk kan. Kalau mau dibukain ya mungkin minta tolong dulu nih ke kamu buat dibukain. Nah, jadi begini, kalau ada teman boleh kamu bukakan, tapi kalau orang lain masuk tuh jangan boleh masuk. Jadi kuncinya yang megang itu tetap kamu. Kalau ada temenmu, kalau kamu tahu temenmu mau masuk, temenmu mau main ya tinggal dibukain. Tapi kalau orang asing, anggaplah kayak Ya bentar lagi sih. kayak siapa ya? Ya kayak gitulah ya, orang-orang yang nggak jelas gitu ya, jangan dibukain. Nah, firewall itu kayak pintu yang mengamankan komputernya kamu cuy. Nah, firewall ini yang pertama ini bakal ngizinin siapa yang boleh masuk. Kalau contoh di rumah ya berarti kayak temen mau main tuh boleh masuk. Terus juga nolak nih siapa aja nih yang nggak boleh diizinkan. Contohnya ya orang mau main tapi mau minjem duit jir. Kan jangan sampai kita izinin orang kayak gitu masuk pintu kita cuy. Begitu juga yang kalau di komputer mungkin mahasiswa atau website Igrasias, anggaplah ya website Igrasias tuh mahasiswa boleh masuk, tapi dosen nggak boleh masuk. Dosen boleh masuknya tuh ke Igrasias versi dosen, kalau nggak salah tuh namanya Igadis cuy. Tell you tak terang cuy, balik dulu apa ya, dilanjut nanti. Nanti aja nggak apa-apa. Lanjut. Kita masih Terus balik sampai mana tadi anjir, Igadis ya gitu ya. Jadi sederhananya ya ngizinin siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk. Nah, kenapa firewall penting? Yang pertama ini jadi karena bentar. Kalau kamu terhubung ke internet, kalau laptopnya kita terhubung ke internet, nah komputer kamu bisa dilihat banyak orang karena kita punya yang namanya IP public, bener, IP public. Nah, IP public ini normalnya itu kalau di server itu bisa diakses sama orang lain, cuy. Nah, karena bisa diakses sama orang lain, nah kita harus menjaga kuncinya. Jadi IP public ini kan kayak alamat rumahnya kita. Alamat rumah kita tuh diketahui banyak orang, tapi di masing-masing pintu di rumah kita tuh tetap dikunci. Jadi nggak apa-apa alamat kita diketahui orang, yang penting jangan sampai orang lain masuk ke pintu rumahnya kita. Gitu. Ntar cuy, balas uang save dulu nih. Opsinya jangan lupa ya teman-teman. Ada yang mati lampu kah? Purwokerto kota katanya mati lampu cuy. Bentar. Terus beberapa dari mereka mungkin iseng atau bahkan mencuri data kamu ya. Ya ini balik lagi kayak alamat tadi. Mungkin ada orang yang tahu alamatnya kamu, terus alamat dia tuh iseng mau masuk ke, jangan ngangguk ngapa, mau iseng masuk ke pintunya rumahnya kamu. Jadi kalau di pintunya dikuncikan, orang lain nggak bisa masuk kan meskipun tahu kalau ada pintu gitu. Nah, kalau dengan firewall komputer kamu bisa jadi lebih aman karena kita bisa nge-filter traffic apa aja yang boleh masuk, siapa aja yang boleh ngakses ke komputer kita. Padahal orang ngudut ya, tapi saya ngos-ngosan ya. Apa karena rata olahraga ya? Jelas guys. Terus orang lain tidak bisa seenaknya masuk, betul, karena ya yang mau masuk harus punya izin terlebih dahulu gitu. Nah, contoh gampang firewall di komputer. Jadi di komputer Linux seperti Debian atau Ubuntu ini ada program firewall. Jadi firewall ini ada dua cuy, firewall software dan hardware. Pinternya nyum ya Allah. Yang software ini ya dia perangkat lunak ya kayak aplikasi. Kalau hardware ya dia perangkat keras. Untuk firewall software ini contohnya itu yang di Debian atau di Ubuntu itu namanya UFW, uncomplicated firewall, atau bahasa Indonesianya firewall yang mudah dipakai karena memang konfigurasinya itu benar-benar gampang banget ya ngos-ngosannya deh neng. Oh diving jaga mesti kelelep. Kayak meter mau tuh mana? Stop nggak? Fokus nggak lo? Gampang banget ke distract sumpah. Bentar. Ya artinya firewall mudah dipakai. Kalau yang hardware itu
Ada beberapa cuy. Putihnya. Bahan bersyukur ya. Nah, firewall hardware itu kurang lebih kayak router gitu sih. Gini, ini ada perangkat hardware-nya sendiri gitu. Nah, buat nyalain firewall-nya, anggaplah kalau di Windows tuh ada firewallan tahu. Bentar aku coba contohin di laptopnya aku. Oke. Ya aku itu deh enak deh skripsi deh. Weh. Aku udah submit ujian belum ya? Mati gue. Oh, kan tayang dibuka kayak nek. Tapi kan wis enteng waktune. Finish. Oh iya. Pinternya, masya Allah. Apa ya berarti ya? Langsung di cancel wae ta. Loh, kepriwe sih kok tuh wis rampung, Mbok? Finish. Oh, finish. Oke, sip. Wis. Maaf guys, nggak ada niatan pamer. Cuma emang belum di close aja lupa. Emang nilai berapa sih? Sangat itu. Oh ya, masya Allah. Oke, lanjut. Jadi di laptopnya aku ini tuh di Windowsnya kamu tuh sebenarnya tuh ada firewall cuy. Jadi tuh jangan ditiru cuy, ini cuma orang yang tahu 10 dosa faturnya doang nih. Nah, di sini nih untuk di firewallnya ada dua cuy. Kalau kita coba cek di Windows ya, itu ada dua, ada inbound dan outbound. Kalau inbound itu, aku coba buka ChatGPT lagi, bedanya inbound dan outbound. Sebenarnya aku bisa jelasin cuy, tapi kalau ada teks atau key-nya itu aku jadi lebih enak. Nah, bedanya itu di dua ini ya. Ini tuh masuk, kalau out berarti keluar. Maksudnya gimana? Inbound ini dari luar ke dalam. Contoh traffic inbound itu kamu dari parkiran kandang kuda masuk melewati pintu rektorat dari luar ke dalam. Itu inbound, dari luar rektorat masuk ke rektorat. Kalau outbound berarti kebalikannya. Dari rektorat selesai kelas kamu keluar dari pintu rektorat. Gitu. Nah, kocak. Kalau kita cek lagi di sini, lah di sini ada dua nih, ada inbounds, juga ada outbounds. Oh, ternyata boleh diakses nih port Apache web server. Untuk outbound juga ada beberapa yang di allow sih. Biasanya ini kayak protokol-protokol yang diwajibin atau yang esensial gitu, cuy. Nah, terus balik lagi ke sini. Kamu tahu tadi ini apa tuh nggak? Wis kok tinggal ngajar kok ya Allah. Terus. Dan emangnya anak sih beneran nih. Terus bentar anjir, aku bingung nih. Oh, bentar. Ini nih firewall versi pusingnya. Di Windows itu sebenarnya ada firewall versi enggak pusingnya, cuy. Kalau kamu coba cek di mari firewall atau yang ini yang apa ya? Ini jangan ada yang nyoret-nyoret dulu, cuy. Ini terakhir kali orang nyoret-nyoret, aku pas ngajar sih normal ya, tapi pas orang lain nonton tuh kasihan, cuy. Namanya apa ya? Weh, control panel kah? Network step, internet, system security, ini kah? Nah, ini dia. Jadi ini ada firewall lebih sederhana, namanya ini ya Windows Defender Firewall. Kalau aku coba enable firewallnya, terus aku nanti nyoba ngeping ke Windows ini dari laptopnya aku. Ntar aku coba cek IP-nya si Win. Alah bang, suy. Nah gini nih cuy. Gini nih. Tuh, setelah firewall dinyalain, dia kurang ajarnya ngeblok port remote. Jadi aku malah nggak bisa nge-remote nih, anjir. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cek langsung di sininya. Firewall ini emang ya balik lagi ya, konsep keamanan kan makin aman makin ribet kan. Makin aman makin ribet. Contohnya gimana? Contohnya ya kayak password HP-mu makin panjang makin aman, tapi mungkin kamu nginget-ngingetnya susah gitu. Nah, di sini kalau aku coba block all ini, aku matiin semua dulu. Muter lagu kali ya? Nyor aku sumpah nek mikir tanpa Nyanyi berarti. apa ya ini Aja koreo. wong tamu deh apa mas belah Baca deh. Kayaknya ini aman gak ya, benar-benar
Jangan ini cuy, ini bahaya copyright nih cuy kalau one kayak gini. Ganti ke ini aja. Oke, ready. Wait. Sampai mana tadi? Nah, nih udah balik lagi kan. Aku udah masuk ke port RTP-nya. Nah, tapi kalau aku coba cek IP di sini, ipconfig. Di sini kan ada IP nih 101. Kalau aku coba ping dari laptopnya aku, lah 101. Nah, dia time out cuy. Jadi pas laptopnya Ananta Fatur ini ngeping ke Windows 10 kayak, woi, dia si Windows ini dia nggak dengerin gitu, dia nggak denger apa-apa karena kupingnya itu disumpel karena firewall itu nyala. Nah, kalau kita coba matikan firewallnya yang ada di sini, awalnya on, sekarang off, terus aku coba balik lagi di sini. Nah, sekarang dia reply cuy. Jadi dia sudah menerima traffic, dia sudah mengizinkan orang lain masuk ke komputernya kita. Gitu untuk versi Windows-nya teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakal coba demoin yang versi Linux-nya. HP ku sini dia. Tolong Nay. Nah, terus wah ini ngelag banget nih cuy, ngelag banget deh. Bentar aku nge-closein apa ya, ini close. Oh, YouTube-ane ning ngono bae ngelag banget ke laptopku kayak RAM emang 8 GB toh. Akeh maning dileng peserta aku 81. Dia nah public speakingnya kacor nemen ya. 81. Tah, 80 siji guyonan bae kok ya. Iya kok. Kayak malah mbok orang pada nangkep lagi fokus kecil-kecil kok Mang Hari. Cek HP. Iya. Dan kok sing tipe habis lah kesel gitu. Sampai balik lagi di sini aku bentar, aku coba scroll lagi ke atas. Cepet kok iki dancing kartun. Nah, aja Koreaan nih. Siapa mangu Yasin. Aku Jumat. oh iya kok mana ya Conversation. Nah, ini balik lagi ke apa itu firewall tapi bahasa serius ya. Firewall ini sistem pertahanan yang ada di sistem jaringan komputer atau network komputer network ya, yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan. Nah, lalu lintas ini kan berarti bolak-balik kan ya, kayak kita di jalan raya kan ada yang ke Purwokerto, ada yang ke Purbalingga gitu, ada yang keluar, ada yang masuk gitu, berdasarkan aturan keamanan tertentu. Siapa aja nih yang boleh masuk tol? Oh, ternyata hanya yang minimal rutenya ada 4 cuy. Mana terus juga apalagi ya, kayak terus juga kalau tol ini kan dibagi golongan kayak kan ya, untuk bis nih golongan 1, truk golongan berapa, mobil golongan berapa, dan lain-lain tuh berdasarkan aturan tertentu. Tujuannya apa? Buat jaga sistem tetap aman dari akses tidak sah. Kalau ya balik lagi karena ini konsepnya security, itu tidak sah akses, tidak sah akses dari orang jahat, akses dari pengutang ya. Usia nih dendam nih personal nih. Terus ada UEFI ini yang tadi. Nah, buat nginstalnya tuh, nah ini kita bakal nyoba praktek versi software ya. Tuh pakai apt install UEFI. Nah, tuh bisa pakai apt install UEFI. Kalau aku coba ini. Nah, terus coba cek di status ini Verbus. Di sini tuh udah aktif karena tadi aku sebelumnya tuh udah ngotak-ngatik ya. Jadi statusnya aktif. Lognya ini low. Jadi logging ini, kalau kita coba googling, logging ini tuh kayak buku kocak. Logging ini kayak catatan gitu, nyatat aktivitas atau peristiwa yang terjadi dalam sebuah sistem aplikasi maupun perangkat. Nah, contoh log ini tuh kayak buku tamu nikah cuy. Orang datang, oh ada yang datang nih, catat, terus juga dia ninggalin jejak kan ya. Dia ada ngisi buku tamu, tanda tangan, ada juga dia ngasih amplop, terus juga kita ada pengeluaran souvenir ke dia gitu. Nah, kalau di sistem ya log ya kayak ngerekam nih, catat, ngerekam aktivitasnya gimana nih. Oh, ternyata ada user ngakses Igrasias jam 19.27 dari IP IndiHome laptopnya aku. Terus juga kamu ngakses LMS tuh bakal kecatat semua di yang namanya log.
gitu. Nah ini on tapi low. Jadi mungkin yang kecatat itu hal-hal yang sangat pentingnya saja. Yang nggak penting nggak bakal kecatat. Contoh nggak penting ini tuh kayak akses berhasil. Lah itu kan nggak terlalu penting kan ya, kayak ya kalau berhasil lah kenapa, apa pentingnya, kayak kalau berhasil kan dianggapnya ya orang yang ngakses akunnya kita tuh ya kita, karena kita tahu passwordnya. Tapi kalau passwordnya salah, lah itu bisa jadi lognya ini bakal nyatet ada yang login nih username Fatur, passwordnya salah jam segini, menit segini, dari IP segini, user agent segini, MAC address segini. Jadi dia deteksi yang alert gitu. Nah, terus di sini juga ada defaultnya untuk incoming ini. Jadi incoming itu persamaannya dengan inbound, sedangkan outbound itu sama dengan outgoing gitu. Nah, untuk incomingnya atau inboundnya itu deny ya atau ditolak, sedangkan outgoingnya keluarnya itu di allow. Jadi ini kayak kita di bioskop, pas kita mau masukkan kita ditolak kan ya, terkecuali kita nyerahin tiketnya kita. Nah, setelah kita masukkan kita mau keluar ya tinggal keluar aja, nggak perlu ada pengecekan yang aneh-aneh, langsung keluar aja. Itu kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau aku coba, nah di sini kan aku udah ada web server kan ya sebentar ya. Kalau aku coba cur localhost, nah kalau aku coba cur localhost di sini tuh ada website cuy. Kalau aku coba etc var www.html index, aku coba hapus semua isinya biar lebih pendek. Ini tuh pakai web server Apache 2, tapi meskipun Apache 2 atau Nginx tuh default portnya itu sama-sama di port 80. Ini webnya Fatur. Hari ini Fatur pakai baju Alucard. Oke, tak save, terus aku coba cur localhost. Nah nih outputnya kayak gini. Tapi kalau aku coba buka IP-nya di laptopnya aku yang ini, itu aku nggak bisa cuy. Padahal udah satu jaringan loh aku loh sama si servernya. Nah, kenapa gitu? Karena tadi aku sebelumnya itu ngeblokir port. Tadi aku ngeblok port 80. Jadi pas dibuka di sini tuh nggak bisa. Nah, gini rule add. Nah, selanjutnya kalau aku coba ini aku coba tak refresh masih belum bisa ya. Kalau aku coba tak allow, harusnya. Nah, sekarang webnya udah bisa kebuka. Kalau aku coba blok lagi, wait. Nah, dia bakal muter-muter doang cuy, karena trafficnya itu udah nggak boleh masuk ke port 80 gitu. Ini kayak langsung stres kayak aku kayak naik no lagu 1 menit pun. Apa lagu PC kocak. Loh, kok dinding praktikum bocah orang pada ngomong ngoding apa sih? Wah, bocahan IF kayak kita bocahan males. Setuju nggak cuy? Setuju nggak cuy? Ini kok orang pada kayaknya bocah-bocah orang pada ngerokok aku deh. Tetep anak sing ngerungok nasi niat. Play di salting kok ketahuan tak putar terus. Playlist buat malam mingguan asik. Padahal udah malam mingguan ya. Kayak gini ya. Jadi setelah tak deny webnya nggak bisa dibuka. Tapi setelah tak allow tadi tuh webnya jadi bisa kebuka. Gitu teman-teman konsep firewall. Tapi tadi kita baru nyoba yang port 80. Kita bakal nyoba port yang Coba aku ngomongnya aja cuy, anak-anakku. Oke. Saya ya. Ya, aku bakal nyoba ngajar anak SD gitu ya. Aku formal, aku sopan. Oke, coba ya cuy. Oke, anak-anak, jadi selanjutnya setelah tadi kita belajar bersama-sama terkait mengizinkan maupun menolak port 80, kita selanjutnya akan mencoba mengizinkan dan menolak port 22. Port 22 itu apa teman-teman? Ada yang bisa jawab kah? Bisa jawab langsung boleh pulang. Rapi-rapian gak sih? Port 22 ini port SSH. Nah, tapi sebelum itu aku coba cek SSH-nya ini bisa nggak ya kalau aku cek di sini. SSH root add paste. Nano etc SSH SSHD config ning daerah ini kan kayak mau. Dijagungi ya, mampu pokokmu. Orang maning. Orang tak jagungnya orang. Oh enggak kok udah masuk.
Nah dia, aku nggak tahu ya. Kayaknya tuh dia ketolak tahu. Kalau aku coba di sini kan awalnya deny kan ya. Oh bentar, kalau coba cek status. Cek status ya, UFW status. Nah di sini ada port 22 ternyata deny cuy. Kalau kita coba allow terus UFW status lagi, harusnya di sini jadi low. Begitu juga kalau dari terminal yang ini aku coba cancel terus aku coba request ulang enter, dia bakal siap menerima password. Tapi memang ini karena aku males ngupdate config jadi dia nolak. Jadi intinya yang sebelumnya tuh dia tetap kayak trafficnya itu kayak ketahan gitu, error enggak, berhasil juga enggak. Sedangkan yang ini itu kita berhasil dibales meskipun balasannya enggak sesuai ekspektasi kita. Oh ternyata balasannya error nih karena IP-nya sama tapi not yang di belakang IP tersebut tuh berubah, makanya di sini ada error kayak gitu. Gitu ya teman-teman, ini untuk port 22 aman. Selanjutnya kalau terakhir praktikum apa ya 3 menit doang. Bodo amat. Ngomong dosennya udah haji ini. Oke, terakhir aku coba ngeping 172. Nah, di sini kan aku masih bisa nerima protokol ICMP kan ya, masih bisa di ping kan ya servernya. Kalau aku 15 menitan maning. 15 menitan maning tidak. Kalau aku coba pengen di blok nih, aku nggak mau di ping nih karena di ping ini bikin lognya aku berisik. Aku coba nanya ChatGPT. Deny ICMP UAV please. Asik. Buset. Harus sopan bosku, harus sopan. Nah ini nggak bisa karena ICMP ini bukan service ya, tapi dia protokol. Nah aku coba ngedit before rulesnya. Di bagian sini aku masuk ke sini. Nah di sini kan ada banyak rulesnya nih. Di bagian paling atas aku taruh satu baris untuk ICMP echo request itu di. Oh sorry bentar. Aku tahu. Bukan diketik tapi dicari. Ada nggak ya? Nah ini dia. Before input. Nah yang awalnya accept kita ubah jadi drop. Nah kalau udah aku coba save. Jadi accept itu ya di sini, kalau drop ini di. Nah ini aku nggak tahu nih. Aku lupa nih. Aku coba tanya ChatGPT lagi bedanya drop sama reject. Setahuku tuh kalau drop tuh kita nggak dapat balasan error atau oke-nya, tapi kalau reject tuh pasti kita dapat balasan kalau error. Jadi kalau anggaplah dengerin cewek tuh kalau reject nih kayak maaf aku nggak bisa gitu, tapi kalau drop tuh kayak nggak dibalas sama sekali, diiyain enggak, ditolak juga enggak, tapi kayak di ghosting gitu. Nah ini dia drop ini ya, paketnya dibuang diam-diam. Jadi si pengirim ini kayak anjing nggak balas-balas, tapi kok kenapa dia bikin status gitu. Jangan nih kalau di reject ya langsung kayak malam kosong gak cuy, sudah waktunya Superman. Sorry bosku, saya ada tugas. Nah, gitu kan berarti ditolak secara terbuka kan ya. Kalau dibuang diem-diem ya kayak ditolak diem-diem gitu, di ghosting doang gitu. Nah kalau aku coba cek di sini, kita coba disable enable atau udah ke apply ini malah. Nah belum ke apply coy. Oke, aku coba nge-disable terus nge-enable lagi. Nah, sekarang dia timeout gini coy. Jadi nggak ini si servernya ini nggak menerima request ICMP lagi. Kalau aku coba balikin di allow, berarti yang drop tadi. Nah, yang drop ini bentar. Ada reject nggak sih? Oh, nggak ada ya. Nah yang drop ini aku coba save lagi. Terus aku disable dan enable lagi. Terus aku bisa lihat pakai matamu tuh. Yang awalnya ditolak sekarang jadi dapat balasan. Gitu. Jadi kita aku nggak bohong ya. Aku beneran ngotak-ngatik firewallnya sih, servernya aku gitu teman-teman. Udah sih cuma gitu sih paling sih materi firewall. Ada pertanyaan kah? Ada nggak sih? Ada pertanyaan firewall nggak cuy?
yang nggak off mic bakal dikeluarkan dari Zoom. 1 2 Enggak aku doang. mampus. Iya ya. Oh, kamu udah ada dietnya tadi ya? Enggak sih. Enggak. Cara remote desktop SEB. Waduh, ini mah YTTA bosku. Cuma kalian Alucard yang tahu. Yang datang orang 10 semuanya dikasih. Gitu ya teman-teman. Bentar, kalau aku balik lagi di sini untuk pertanyaan contohnya. Astagfirullahaladzim. 4 anak ya, 5 sama aku. Satu bul-bul satu range yang bul. Kalau milih bisa. Ya, bisa. Bisa. Biasanya PML. Delah bos, suruh wayai kesimpulan. kemarin tahu kalau kamu situ, kamu bisa bilang kasih. Oke, ini coba kalau tak tanya jawab ya, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa itu firewall. Jadi firewall ini kayak sebuah sistem yang ada di komputer atau jaringan komputer yang bertugas untuk memfilter traffic masuk dan traffic keluar dengan tujuan mengamankan sistemnya kita gitu. Kenapa komputer perlu dijaga pakai firewall? Nah, karena komputer ini dia memiliki banyak port, dia memiliki banyak pintu. Lah, untuk menutup mana pintu yang boleh diakses, mana port yang nggak boleh diakses, mana yang boleh dibuka itu bisa pakai yang namanya firewall. Jangan sampai ada port yang terbuka dan orang lain masuk dan barangkali kita lagi sial, dia masuknya tuh port SSH, port remote desktop. Jadi dia bisa full ngakses ke komputernya kita, itu jangan sampai. Saat kamu nyalain firewall, apa yang terjadi dengan komputer kamu? Saat kita nyalain firewall, maka dia bakal memfilter setiap traffic yang masuk. Nah, ketika ada traffic masuk, dia bakal dicegat dulu. Jadi anggaplah ada satpam di pintu rektorat. Di situ satpamnya tuh selalu nanyain, kamu ada KTM enggak? Ada jadwal enggak? Ada sekarang di rektorat lantai 3. Oke, kamu boleh masuk. Tapi kalau kamu ditanyain sama satpam, ada KTM enggak? Aduh, ketinggalan, kamu nggak boleh masuk gitu. Tapi kalau nggak ada firewall, ya semuanya boleh masuk lewat pintu tanpa ada yang nanyain kayak gitu. Entah kamu ada jadwal atau enggak, boleh masuk rektorat. Entah kamu ada KTM atau enggak, kamu tetap boleh masuk rektorat gitu. Perbedaan allow dan deny. Allow ini izinkan, jangan deny ini untuk ditolak. Kalau kamu ngetik UEFI allow SSH berarti kamu mengizinkan apa? Izinkan si SSH. Bagaimana melihat status firewall yang aktif atau tidak? Bisa pakai UEFI status. Nah, di sini kita tahu nih. Oh, tujuannya ternyata port 80 nih nggak boleh. Tapi di sini kenapa port 80? Bentar. Oh iya. Sini port 80 nggak boleh. Tapi kenapa ada dua? Mas ada V biasa sama V6. Yang bawah itu V6 tuh kayak dari IW versi 6 gitu, cuy. Sedangkan yang biasa tuh kayak IW versi 4 gitu. Begitu juga yang dua-dua ini. Dua-dua ini ternyata boleh masuk nih. Begitu juga yang IW versi 6-nya. Gitu. Apa yang kamu lakukan jika ingin memblokir ping ke komputermu? Berarti tinggal di port inbound-nya blok ICMP karena ping ini dia pakai protokol ICMP. Pengalamanmu waktu mengaktifkan mengatur firewall, ada yang seru atau susah? Ada. Tadi pas aku pertama kali ngematiin firewall yang ada di Windows, aku jadi nggak bisa ngakses RTP gitu. Tuh seru dikit. Tapi ya karena udah paham jadi nggak bingung kenapa gitu. Kalau firewall dimatikan, apa bahaya yang bisa terjadi menurut kamu? Penting nih, penting. Kalau firewall dimatikan, oh bentar, kalau firewall full dimatikan tuh jadi komputernya kita tuh nggak ada yang jagain, semua port itu bakal dibuka. Dong, Kak. Tapi zoomnya premium bos. Oh, siap. Udah. Ganggu baik kok. Nah, tapi kalau kita ngaktifin firewall tapi nggak ada port yang diakses, nggak ada port yang diizinkan, hasilnya kayak tadi cuy. Kita malah sebagai pemilik sistem nggak bisa ngakses sistemnya kita sendiri. Kita harus ngakses secara wah tai nih, ada satu lagi nih yang on mic nih, gue keluarin lu anjing. Mana. Kick, remove. Mampus. Benar-benar seger itu, Masya Allah. Oke, 9 kelar, 10 menurut kamu apakah anak sekolah seperti kamu perlu belajar firewall? Anggaplah kamu anak Jarkom ya cuy.
mahasiswa Jarkom perlu cuy, meskipun nggak dibahas di materi tapi balik lagi cuy. Sebenarnya ini aku kadang kalau ngasprak tuh awalnya tuh niat cuy, tapi karena kemarin dicepuin jadi agak males ya. Tapi ya aku tetap ada niat ngajar. Jadi aku pengen tuh kamu dapat ilmu tambahan di luar modul gitu cuy. Kamu coba tanya Rashid, Gary gitu, sama aspraknya dia ya nggak bakal dijelasin apa itu firewall gitu cuy. Kak Fatur keren banget. Shit, refleks. Refleks. Siapa tuh yang nyepuin? Wadah, ya TTA bosku. Cerita dong. Cerita ya. Nanti aku cepuin. Wis panas banget kok aku kalau nge- spill. Di kipasnya din panas aku aja. Salah gitu tolong. Aduh ini susah ini. So waya praktikum mulai kasih nggak tekna tapi waya spill deti pada nggak tekna kok. Piye lagi konsepnya Kang? Langsung. Wah. Sudah waktunya spill kah? Sudah waktunya kah? Epen clear ngono. Epen clear ngono loh Kang. Maksudku timbang rasa-rasan kayak kiye ngono. Aku naik dari tadi yang kita mau cerita. Superman apa ya? Akan aku berdoa itu. Nih kok nggak bisa? Kayak cepune ya, kayak aku jujur-jujuran bae ya Kang. Dadi ngene lho Kang. Kayak waya pembahasan berat. Dadi ngene lho teman-teman. Kayak podcast berarti kayak. Ngapain anjir? Super. Jadi kayak ngene, kayak miku nih ngene tetep krungu kan ya. Asyik jare. Jadi ngene lho, kan aku mbiyen kan ngasprak kelas Selasa kan ya. Jadi aku pas awal ngasprak aku jujur aku ora iki lho, ora mandang aku ngasprak siapa. KBK tetep tak gawe asik. Mungkin teman-teman kelas 7 itu masih ingat kan ya, pas pertemuan pertama tuh aku pakai baju Alucard kan ya. Lah di situ pas paginya tuh aku ngajar desain data tuh feedbacknya tuh bagus cuy. Mereka ketawa terus juga mereka merhatiin jir. Nah sedangkan pas kelasnya 7 nih jujur-jujuran tuh ya mereka biasa aja ya, jadi nggak masalah ya, mungkin humornya beda tapi dia tuh berisik cuy. Ya mungkin salahnya juga kelasnya ada 50 orangan ya, normal 50 orangan kayak sesi ya dimulai. Nah, tapi sebenarnya sampai situ tuh aku nggak masalah, cuy. Mungkin kelasnya emang kelas unggulan kan ya, kayak dulu 05 kan dia kelasnya cukup unggulan kan ya, meskipun 05 ini lebih cair kan ya. Nah, tapi itu yang jadi masalah tuh pas besoknya, cuy. Pas kita lebaran, pas kita 1 minggu sebelum puasa kan. Nah, situ kan aneh kan ketiduran kan, cuy. Maksudku tuh gini, jing. Dari 16 pertemuan, kalau 1-2 kali dia nggak perform, apa salah cuy? Salah gak sih? Maksudku 14 kebaikan dengan 2 keburukan, kamu tidak sebanding jing. Kecuali aku emang setai ngono sih, sing ra tau mlebu ngono. Ra tau mlebu tugasnya angel, tugasnya deadline-nya perek. Aku pelit nilai dan lain-lain, aku juga ngajarnya juga niat aku juga pengen kue cerdas meskipun aku jujur kadang isi dendam karo cepune ngono kan ya. Di sini cepunya ada di sini. Aku ora ngerti. Mbuh ngecek. Jadi ya ngono sih Kang. Aku apa ya? Ngono sih kok. Jadi wingi iki pas jagoan Superman ki sing ngomong kan ya bocah 07 asli kan ya kayak cocote Fatur prasaku ning kelasku ki normal deh kayak dosen ora pola. Ya kowe merga aku jaga sikap bos, wedi dicepuni maning bos. Ngono lho Kang. Oh, belajar dari kesalahan. Iya, jadi jajal wae kowe takon 07, 05 anak sains data ya, asik-asik wae. Aku nemu ning 07 wae bos, jaga sikap. Tapi aku tetap anak niatan ngajar bos, meskipun aku dilarani ngono ya, tetap anak niatan ngajar meskipun ya kadang anak rasanya kurang ikhlas berbagi ngono lho. Ya, Gak boleh kayak gitu, harus tulus. Jadi Allah mengganti dengan hal-hal yang besar. balik ya, benar. Pipi mau naik. Ya benar ya, mungkin aku juga minta maaf ya barangkali selama ini terutama 07 ya, yang teman-teman yang mungkin lebih serius ketimbang 08 dan yang lain ya, aku minta maaf ya teman-teman. Mungkin selanjutnya kita bisa lebih seru lagi, lebih cair lagi, biar aku ngajarnya itu lebih ikhlas gitu jing, jangan kayak sebelumnya. Mungkin kalau kamu notice ya akhir-akhir ini aku di 07 itu nggak pernah muter kan ya cuy, selalu di depan ya, itu karena aku nggak ikhlas jing, jujur kurang ikhlas ngajar gitu ya. Aku nggak tahu ntar baliknya gimana, tapi aku tetap pengen kamu pinter gitu loh cuy.
Ya namanya menungsa loh Kang, ibarat wis dilarani tapi dipaksa berbuat baik apa ikhlas? Ya ora bisa, Ju. Setuju ora Kang? Ya ora bisa. Ngono loh Kang. Jadi ya aku neng ngapura kowe ne mohon ya memaafkan. Lama nggak? Enggak, katanya kita tutup aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keisha. Keisha. Oke. Hati-hati, Za. Nah, ngono loh Kang. Jadi gitu teman-teman terkait yang aneh-aneh. Tapi ngomong-ngomong terkait grup gabungan yang digabung itu ya cuma bercanda doang lah. Lagian juga kayaknya juga mungkin bakal sering. Soalnya apa ya? Nyari jadwal dari 3 kelas. Kalau aku satu-satu nyari jadwal tuh susah, cuy. Kalau aku sains data tuh enak. Kalau di 01 bisa ya tinggal saya ke 02. Lah sedangkan ini di IF kan aku ada megang 3 kelas kan. Jadi join Xiaomi 14T. Jadi mau nggak mau jadiin satu grup cuy. Jadinya tak gabungin di 07 gitu. Dan di ana Mas namanya Xiaomi. Aku tuh namanya Samsung JP2 Prime. Itu bosku. Sepil nggak sih? Teman-teman ada yang mau cerita kah? Biar clear nih. Biar clear nih jangan Apa mau ada yang aku? atau ada yang mau diselesaikan di Superman. Gene kok asprak terbaiknya nek kok cocoknya dijepuni nek ente dileng ya bos ning waya feedback aku bos. Widih. Feedback se. Emang udah ada penilaian kayak gitu? Ada dong yang selalu kie Atau kamu bikin sendiri? nggak beda dewek. Cocoknya kayak berian takik apa ya sing yang nanya TA akan dikeluarkan. Ya ini dileng ini loh bos sing ngene iki feedback oke mayoritas madan apik ya nek di luar sing orang niat kayak strip kayak baik ngono loh. Jene akeh sing apresiasi. Cuma ya meskipun ana siji wong tai sing nyepuni ngono. Nah, Asu nemen. ngene iki biasanya kancaku Kang. Nah, dileng wae iki biasanya bocah sains data angkatan 22. Jadi seangkatan ngono loh. Lah. Ngono loh bos. Clear kan ya? Aku dengannya juga pengen ngajar dengan ikhlas. Aku ngaspraki nggak ada niatan nyari pahala, cuma pengen seneng-seneng aja gitu cuy. Nggak ada niatan nyari duit juga, pengen seneng-seneng. Tapi nek ngajar ning 07 aku tertekan ngono ya, aku jadi tertekan ngono loh bos. Ngono loh bolo. Kayak baik sing ora gelem ngaku nilainya 0. Jalan aku diwadu maning. Yuk, wis wayahe presensi apa ke Kang? Wis Jane. bosen we ngono kok. Wingi ke berian ke wis saran presensi scan maring Kris. Kirim nominal 2 digit nim terakhir. Apa ora kunyo kayak gue? Tapi masuk. Aduh nyeken Inggris, nyeken. Aduh keren. Apa kirim maring BCAB ngono? Yuk, absen bosku. Absennya kita komentar di Deval 6 bosku. Aku jangan panik. Aku masih ada trauma sama kamu. Sing iki lho Kang, sing ana akune lho Kang iki. Presensinya di sini. Bentar. Sebelum presensi kita kesimpulan dulu. Biar aku kelihatan ngajar. Kesimpulan firewall ya. Jadi ya firewall itu buat jagain komputer, jagain sistem komputernya kita. Biar nggak semua orang itu bisa masuk seenaknya. Yang boleh masuk tuh hanya yang memiliki izin saja. Nah, firewall ini buat melindungi komputer dari orang asing, orang yang nggak kita izinin mereka masuk ke komputernya kita. Untuk di sistem operasi Linux, terutama Debian dan Ubuntu itu bisa pakai program software yang namanya UWV, Uncomplicated Firewall. Nah, dengan UWV ini kita bisa dua. Sebenarnya firewall ini dua, ngizinin atau ngenolak. Ngizininnya apa? Siapa yang diizinin, begitu juga yang nolak. Siapa yang ditolak, nolaknya ini nggak boleh masuk ke yang mana, gitu. Firewall ini gampang, cuy. Kalau kamu niat belajar, apalagi kan aspraknya nih udah niat banget nih, Jer. Gitu, yuk sudah waktunya cuy. Ada pertanyaan dulu gak nih teman-teman? Biar aku tetap memfasilitasi tanya jawab. Guys, ayo guys. Tokonya aku tutup jam 8:30 guys. Langsung di setelan. Kalau enggak, kuncinya dilempar aja. Yuk absen cuy. Oh iya. Absen komen di postingan ini. Dan like ya, dan like biar seru. Komen nama dan hadir dan kata-kata bosku. Nggak usah follow nggak apa-apa, boleh pakai akun second. Oh, ini tuh biar kamu kelihatan gak beli followers ya, biar like-nya banyak ya. Ora lo Ben. Enggak, kamu Ben banyak bisa yang kalau Ben bisa ngolih aku lo nai. apa sih? Thai verified. Sing utuh. Apa? Aduh, maksudnya aja iki lah rapena. Oh, nek ngecas kan. Nggak usah pakai name cuy, nama pendek aja nggak apa-apa. Nama pendek aja, nggak usah name. Nama pendek aja. Sama.
pakai second aku nggak apa-apa. Yang penting jangan dihapus. Yuk cuy, tunggu presensi sampai jam 20.00. Lah sosok iki piye iki Kang sing bener Ju nek ente komen. Pacul. Astagfirullahaladzim. Ketikan kalian dipertanggungjawabkan. Weh di bos, akhirat nanti. aja kira nang akhirat laptop kira bisa ngomong. Bisa bos. Laptop ki bakal ditakoni ning Gusti Allah. Laptop ki diketik opo wae ning jarine dhewe. Kan dia ngetiknya pakai HP. Ki udah aku sih ngomong bos, tapi emang Ustadz Ade Falnam alumni pondok Al Hikmah dan yuk absen bos. Ayo teman-teman absen serius ini cuy, aku nggak bakal manggilin satu-satu, absen di sini langsung. Ini kok. Kamu mau? Din absen, sedurung balik. Absen gini. Endin hadir. Orang absen di Instagram. Pengen buat rame apa istimu? Pentak ramek nah banget ya. Oh, gila. Adik tak surik 10.000. Wih, Masya Allah. Gue like. Sehingga aja disuntik kok Kang, ben katon murni loh Kang. Miki kan adik anak kene orang ngomong. Iya, piye, Mbak? Wah, yes. Kayaknya ngejar kunci rumah. 2 menit. Ayo cuy. Ayo cepet anak-anak. Cepat. Oke, gitu ya teman-teman. Ini paling aku keluar dulu, tapi zoomnya nggak tak end biar link presensinya masih ada di dalam. Kalau teman-teman ada Kirim WA. manuk akal, Ya Allah pinter ya. caranya gimana? Sorry ya. Dila. Iya. Refleks dikit, emot. Fatu. Se. 1 menit. 1 menit beneran loh. Nanti kita makin cepat di jalan, Bro. Gitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Teman. Dadah-dadah, Nay.